Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin wa inna talibal ilmi la yastaghfiru lahu kullu shay'in hatta al-hitanu ilma. Sadaqallahu alaihi wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam ini sudah sampai di tanggal 20 bulan Rajab. Insyaallah 4 bulan lagi kita masuk bulan suci Ramadan. Alhamdulillah sampai saat ini Allah masih berikan kita panjang umur, sehat walafiat, barokah di dunia wal akhirah. Kita masih bisa istiqamah di rahmatil jannah. Mudah-mudahan sampai kita semua kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Dibuka kita Al-Fathul Qarib halaman 25 paling bawah. Walladzi yuqiru, beda halaman. Walladzi yuqiru bihi as-shaimu asaratu asya'a. Masalah sesuatu yang dapat membatalkan ibadah puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allim rahimahullahu ta'ala wa adaman nab'a bihi wa bi ulumihi wa bi mumkin daraini amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi yuqiru bihi as-shaimu. Walladzi yuqiru bihi as-shaimu asaratu asya'a. Asaratu asya'a. Kita baca asaratu jadi khabarnya walladzi. As-shaimu apa juga jadi fa'ilnya yuqiru. Walladzi yuqiru bihi as-shaimu asaratu asya'a. Ahaduha wasaniha ma wasala amdan ilal jawfi al-munfatihi aw ghairil munfatihi al-wusuli min ma'mumatin ilal raqsi al-wusuli min ma'mumatin ilal raqsi wal muradu imsakus shaimi wal muradu imsakus shaimi an wusuli ainin ila ma yusamma jawban wasalisu al-huknatu fi ahadis sabilaini wa hiya dawaun yuhkinu bihi al-maridu fi qubulin aw dubulin al-mu'abbari anhuma bil manni bisabilaini warabi'u al-qai'u amdan fa illam yata'amman lam yabtul saumuhu kama sabaqa. Wal khamisu al-waqu
dan fil farji fala yuftiru as-shaimu bil jima'i nasiyan kama sabaq. Wasabisu al-inzalu wa huwa urujul mani an mubasharatin bila jima'in muharraman ka ikhrajihi biyadihi aw ghaira muharramin ka ikhrajihi biyadi zaujatihi aw jariyatihi wa ihtaraza bi mubasharatin an khurujil maniyyi bihtilamin pala ibtara bihi jasman. Wasabi'u ila akhiril asyarati al haidu wan nifasu wal jununu wal riddatu pamata toro'a sayun minha fi asna'is sawmi abtalahu sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi yuftiru bihi as-shaimu asaratu asya'a. Walladzi bermula sesuatu, yuftiru yang menjadi batal. Yuftiru bermakna ya betul. Walladzi bermula sesuatu, yuftiru yang menjadi batal. Bihi dengan sebab sesuatu itu. Siapa as-shaimu, orang yang sedang berpuasa, artinya puasanya menjadi batal, yaitu asaratu asya'a, ada 10 perkara. Artinya ada 10 perkara yang dapat membatalkan ibadah puasa. Ini kita mesti ngerti. Sebab kalau kita kagak ngerti, bisa jadi puasa kita batal, kita nggak tahu ngaji. Jadi ada berapa tuh yang batalin puasa? Ada 10. Ahaduha bermula yang pertama dari yang 10. Wasaniha dan yang nomor 2-nya dari yang 10. Itu mah sesuatu apa saja. Wasolat yang sampai dia itu amdan dengan sengaja ilal jaufi al munfatihi ke dalam rongga mulut yang terbuka. Kalau udah nyeplos ke situ, kalau masih belum nyeplos ya nggak batal, namanya jauh. Au ghairil munfatihi, atau yang tidak terbuka. Mana contohnya itu? Lewat mana masuknya? Kalau usuli seperti sampainya sesuatu zat min makmumatin, dari luka yang ada di kepala, ila waqsi, masuk ke dalam kepala ya. Jadi ada orang misalnya dia tabrakan itu kepalanya atasnya bolong, tembus dia punya otaknya deh, dimasukkan lewat situ sesuatu sampai tembus ke dalam otaknya, itu puasanya batal maksudnya. Apa itu yang dikehendaki? Wal muradu, bermula yang dikehendaki, yaitu imsakus shaimi, wajib nahan oleh orang yang sedang berpuasa, wajib dia tahan dirinya anusuli ainin, dari sampainya suatu zat, suatu benda, ilama kepada apa-apa, yusamma jaufan, yang dinamakan jauf, rongga mulut. Jadi kalau belum masuk ke situ juga bukan zat, nggak batalin puasa. Makanya kalau bagi ibu-ibu ini, bagi ibu-ibu atau juru masak atau para koki, ketika mereka berpuasa, itu diperbolehkan nyicipin masakan, tapi di ujung lidah ya, di ujung lidah, pakai tunjuk kayak gitu, supaya nanti kalau buka pas rasanya itu. Sebab kalau dicobain kadang-kadang ya udah mana lagi lapar banget puasa, yang saya kayak kasinan gitu kan, kurang enak gitu. Jadi bagi ibu boleh atau juru masak, para koki laki-laki itu. Tapi bapak-bapak yang ada kepentingan itu
nggak boleh, lintaran di dapur aja nggak boleh. Nggak boleh nyobain bapak-bapak, ya kecuali bapak-bapak sebagai apa? Koki gitu masak. Ya jadi di mana? Di ujung lidah. Ya. Kalau udah berasa kain gitu ya ngapain? Jangan didodokin pakai sendok, jangan. Kalau nyobain serpucung pakai sendok, diangkat, digrojokin, apa kesempatan ya batal puasanya. Ini di ujung lidah ya, boleh tuh nggak apa-apa ya. Kalau nanti kalau dicobain kadang-kadang ya kurang pas gitu ya. Mana lagi dari pagi dulu makan sampai sore, begitu makan udah belanja mahal-mahal, ya sosok keasinan sampai pahit ya. Kan kagak nikmat begitu. Jadi dibolehkan tuh ya nyicipin masakan, tapi bagi ibu-ibu yang masak. Tapi kalau ibu-ibu agak masak, ya punya pembantu itu kan bantu yang nyicipin. Atau boleh deh ibu nyicipin tuh supaya rasanya enak gitu ya. Tapi itu jangan ngapain lagi. Nah ini apa namanya yang batal kalau ain itu zat. Kalau bukan zat itu nggak batal ya, nggak batal. Ya, semacam misalnya lagi puasa dia pilek itu, ngisap apa itu? Ngisap apa? Bikin halal apa namanya? Iya itu juga nggak batal puasanya. Atau biasanya lagi puasa juga mampet. Di sini nih dia lagi punya angin apa itu? Iya, karena awal-awalnya itu anginnya itu nggak batal puasa ya. Tapi kalau dituangin di hidung yang angin, dituangin di hidung itu kan itu bisa tembus ke tenggorokan tuh. Iya, apa kesempatan ya batal kali itu ya, nggak boleh. Hanya apa mesti apa namanya itu mesti ain zat ya. Kalau bukan zat nggak batal itu. Itu yang kedua. Puasa itu dan bermula yang ketiga yang dapat membatalkan puasa itu al-huknatu adalah huknah fi ahadits sabila ini pada salah satu dua jalan mana itu kubul atau dubur. Apa itu artinya huknah? Wahia bermula maknanya al-huknah yaitu dawaun adalah obat yuhdinu yang memasukkan bihi dengan obat itu siapa al-maridu orang yang sakit dia masukkan obat itu pi kubulin pada kubulnya pada jalan depannya itu au dubulin atau pada dubulnya dia masukkan obat itu al-mu'abbari yang dibuat ibarat yang diistilahkan anhuma daripada kubul dan dubul fil matni di dalam kitab matan bisabilaini dengan kata-kata dua jalan. Jadi disebut dua jalan dalam kitab ini masalah wudu atau masalah ini itu maksudnya apa? Kubul dan dubul. Namanya huknah ya. Semacam ada orang lagi puasa dia sakit ya. Kagak bisa buang air itu. Dimasukin apa itu airnya itu? Kayak kapsul itu ya. Itu puasanya apa? Batal. Atau dia lagi puasa kagak bisa buang air kecil, dipasang apa namanya? Kateter itu, pasang selang, disodok itunya pakai selang itu masuk itu puasanya apa? Batal. Atau misalnya ini dia lagi puasa tengah hari karena berat badannya dia mandi, tapi mandinya dendam di kolam, ya, dia dendam kolam, begitu lagi dendam kolam dia kentut dalam air. Begitu udah kentut kan tuh bubuk tuh terbuka itu begitu itu air masuk ke dalam itu puasanya apa? Batal tuh ya. Kalau zaman dulu kan anak-anak pada mandi di kali itu di kobrak tuh. Zaman saya dulu masih kecil itu kalau gupak di mana? Di kobrak kadang-kadang baiknya jahil tuh. Jadi itu namanya dia berak dalam air. Tai itu dia buat lagi pakai pisang nimbul ke atas, mobil-mobil jelek nempel pada tolong orang. Iya, itu kalau apa namanya bakal tuh ya. Kalau buangan di mana? Di dalam air. Ini namanya huknah. Bagaimana kalau suntik itu yang suntik dah? Itu kalau suntik nggak batal, tapi kalau infus itu batal sebab dia masuk apa namanya zat yang bisa mengenyangkan gitu. Makanya kalau dalam bahasa begitu, infus itu bahasa Arabnya al-ibratu al-mawdiyatu, jarum yang bisa menyangin, apa namanya? Infus. Jadi kalau infus membatalkan puasa, kalau suntik apa? Nggak batal ya.
Bagaimana lagi puasa misalnya apa namanya itu cantuk atau hizamah di kop itu, dikeluarin darah gitu, dibelek lehernya dikeluarin darah. Puasanya batal nggak tuh? Nggak batal ya, cuma makruh. Kok nanti jadi lepas kalau gitu ya, kita perhatikan itu. Jadi kalau apa namanya kalau suntik itu nggak batal, kalau infus dapat membatalkan puasa. Warabiu dan dimulai yang keempat yang dapat membatalkan puasa yaitu al-qai'u amdan, muntah dengan sengaja. Ya, itu yang batal. Sengaja muntah dengan sengaja. Fa'il lam yata'ammad, maka apabila tidak sengaja, siapa itu? As-shaim, orang yang puasa, nggak sengaja dia, tapi langsung blogok begitu aja, lam yabtul, maka tidak batal apa shaumuhu, ibadah puasanya, kama sebagaimana penjelasan sabako yang telah terdahulu ya. Kalau nggak sengaja nggak batal ya, misalnya dia lagi puasa ya, baru bangun sakit 2 hari baru baik, dia puasa di tengah hari perutnya enak, langsung blogok begitu aja, itu puasanya nggak batal dengan syarat yang udah di apa hadul zohid dilepain gitu, dilepain ya kan, dia enak mulut tuh rasa asam, kumur boleh, itu nggak batal. Tapi kalau misalnya lagi puasa dia pengen muntah, perutnya sakit, tapi nggak bisa muntah, kemudian diapain? Dirojok-rojok mulutnya tuh, atau ditetekin lehernya, dia dipukul begitu, ada kesengajaan, maka puasanya apa? Batal. Jadi kalau nggak sengaja nggak batal. Wal khamisu, dan bermula yang kelima yang dapat membatalkan puasa yaitu al-watu amdan, jimah dengan sengaja, jimah hubungan suami istri, fil farji pada barang. Bagaimana kalau zina? Ya jimah aja sama bini batal, apalagi apa? Apalagi zina bulan puasa, dosanya numpuk-numpuk. Iya, ada yang bilang katanya dulu katanya kalau zina kagak batal katanya, yang batal kalau bini pentung pala lu. Iya, ngomong ngaco aja gitu. Iya, apalagi apa? Yang mau bini aja yang halal juga batal, apalagi namanya bukan kita punya mahram begitu. Nggak boleh. Ini dengan sengaja ya, sengaja ya. Fala yubtilu, maka tidak batal siapa as-shaimu, orang yang sedang berpuasa, tidak batal puasanya bil jima'i, dengan sebab jima, masyian dan keadaan lupa, kama sebagaimana penjelasan sabako yang telah terdahulu. Jadi kalau lupa nggak ada hukum dah, makan lupa lagi puasa, sekalipun sampai 2 piring misalnya, makan ini lagi puasa lupa lagi puasa, dia makan sampai 2 piring habis, teh manis 2 gelas dah, udah rapi boleh ingat, nggak batal puasanya. Ini sama jima nih, ya jima lupa dua-duanya nih, bapak-bapak mau ibu-ibu nih, ya biasa main siang kali tuh, iya main siang, anak-anak pada sekolah, dia lupa lagi puasa tuh, dia main berdua dia tuh, sampai kelar misalnya, sampai kelar baru ingat, nah ini bang bulan puasa, iya bulan puasa ini ya, kagak batal, ya mau lagi manja ya udah, anak kapalan. Tapi kalau di tengah-tengah perjalanan begitu ingat salah satu, itu yang ingat mesti ngasoin tuh, ya. Kalau misalnya bininya lupa, ingat bininya, lagi enak aja bininya tuh, iya lupa bininya nggak ingat, ini lakinya ingat lagi begitu, cepet dicabut tuh, nazaahalan, cabut seketika itu juga. Ya, kalau dicabut batal tuh yang laki itu. Kalau bininya kalau dia ingat ya batal. Atau misalnya suaminya ini belum ingat, iya masih lupa aja, masih ngoncong begitu aja, iya masih manggut-manggut aja lagi itu, iya bininya ingat, itu ibu kalau ingat tuh langsung jorokin tuh, iya jorokin lakinya, jorokin, dia kejengkang itu, jadi jorokin terbulik, kejedot lemari palanya, kocoran darah palanya laki itu, biarin, daripada batal, iya. Kaget lagi, itu apa ini? Puasa, ini bulan puasa, ya. Jorokin ibu ya, diapain? Jorokin. Tapi misalnya ini suaminya lupa, dia belum ingat, bininya ingat, tapi dia pikir tanggung ini. Kalau di asan puyeng kepalanya, belum tuntas ini, udah ingat, tapi dibilang apa? Kalau di asoin
batal dulu. Ya, kalau dengan begitu jorokin aja udah. Yang dibilang tanggung jangan. Kalau nggak tanggung ini bisa puyeng, biar puyeng daripada batal puasa. Repot itu dia punya apa? Dia punya kafarotnya. Orang yang sengaja dia jima di siang hari di bulan Ramadan, sengaja ingat itu di samping puasanya batal juga dosa besar. Ada kafarotnya tuh. Apa kafarotnya? Yang pertama, itqu raqabatin mu'minah, merdekain budak yang beriman. Sekarang udah nggak ada perbudakan. Turun kedua, saumu sahraini mutatabi'ain, puasa 2 bulan berturut-turut. Kapan mulai puasanya? Fauron sigra, lebaran 1 hari, misalnya lebaran Senin, Selasa musuh wajib puasa. Kalau dia tunda lagi, dosa lagi dia. Puasa 2 bulan gak boleh seling-seling, berturut-turut. Misalnya udah dapat 58 hari, kan tinggal 2 hari tuh. Dia batalin tanpa uzur syarat, nggak ada alasan. Batal, balik lagi dari mulai. Minggu lagi 60 hari tuh. Bagaimana kalau perempuan yang ada haid diseling? Gak apa-apa kalau perempuan dia lagi puasa dapat misalnya 20 hari haid, yang asal dulu dah. Itu ada uzur syarat namanya, boleh kalau perempuan. Laki-laki kan agak kayak laki-laki. Ya, mesti puasa. Nah kalau puasa nggak kuat, baru kasih makan 60 orang miskin. 1 orang 1 liter. Kalau nggak kuat puasa, tapi dilihat dulu, kenapa nggak kuat ini? Wah udah tua dah, umurnya udah 90 tahun misalnya. Suaminya umur 80 misalnya, bininya umur 70. Tapi ini aki-aki mananya doyan kita juga. Ya siang-siang nggak main begitu tuh. Nah ini dia kalau udah aki-aki ya begitunya kuat, puasanya nggak kuat. Boleh udah aki-aki banget. Tapi kalau masih begini masih muda-muda, nggak boleh pakai belah. Mesti puasa itu buat 2 bulan. Nggak boleh nggak kuat. Saya nggak kuat puasa, alasan aja. Masih muda, nggak boleh nggak kuat puasa. Mesti puasa juga 2 bulan berturut-turut. Ya, hati-hati nih. Bagaimana misalnya dia diam-diam aja? Orang lain nggak tahu, kalau tahu nggak? Tahu, begitu diam aja nggak puasa. Tak dia heran, tolong 2 tangan tinggal udah. Iya, makanya hati-hati. Nih, makanya kalau misalnya ada ini habis lebaran sehari, tetangga lagi betul puasa dia 2. Nah, ini dia nih. Iya, tahuan dia pelanggaran dia. Kalau ada orang masih puasa aja, orang pada lebaran dia kunci pintu aja, nggak lebaran dulu dia. Belum boleh lebaran ini, lagi puasa dulu. Nah, puasa gituan tuh, puasa 2 bulan apa? Berturut-turut, ya. Kalau lupa nggak apa-apa ya, kalau lupa nggak ada hukum dah ya. Wasadisu, dan bermula yang ke-6 yang dapat membatalkan puasa itu al-inzalu, namanya inzal. Apa itu inzal? Dijelaskan di sini. Huwa bermula inzal, yaitu khurujul mani, keluarnya air mani, an mubasyaratin, dengan sebab bersentuhan kulit, bila jima'in, sekalipun tanpa jima. Muharraman, itu diharamkan, ka ihrajihi, seperti dia keluarkan air maninya, biyadihi, dengan tangannya sendiri. Au ghaira muharramin, atau tidak diharamkan, dia keluarkan maninya ka ihrajihi, seperti dia keluarkan maninya, biyadi zaujatihi, dengan tangan istrinya, au jariyatihi, atau dengan tangan budak perempuannya. Ini namanya inzal, keluar mani dengan sebab mubasyarah. Lagi puasa, dia godain aja bininya tuh, dia peluk-peluk, dia cium bininya, sampai itu anunya digacang tuh, keluar mani tuh laki-laki tuh. Itu puasanya apa? Batal. Bagaimana perempuannya yang digodain begitu? Kalau perempuannya keluar mani ya batal juga, tapi kalau nggak keluar mani nggak batal gitu ya. Mubasyarah. Tapi kalau nggak mubasyarah, nggak batal puasa. Misalnya lagi puasa dia lihat-lihat gambar atau hayal gitu ya, lihat-lihat gambar yang kurang bagus tuh, gambar apa namanya itu, gambar porno dia. Nah, itu dia bayang-bayang begitu, tapi nggak ada apa namanya, nggak dipegang-pegang anunya, langsung keluar mani, itu nggak batal puasanya, nggak batal. Cuma dosa, nggak boleh. Lagi puasa ngapain itu? Pegang-pegang gituan, coba-coba aja jangan. Nggak boleh.
Itu diharamkan kalau pakai tangan sendiri. Kalau tangan begini bagaimana? Tangan begini boleh, tapi ini jangan bulan puasa, jangan. Ya, ini musim ini kalau itu ya tetap batal juga, cuma nggak diharamkan pekerjaannya itu. Pakai tangan gini kita gitu. Ini kan maksudnya ini diutamakan ini kalau kita misalnya ada laki-laki itu, laki-laki dia baru nganten baru nih laki-laki nih, nafsunya kuat banget. Itu bininya headnya pol 15 hari gitu. Iya, jadi nganten baru main 3 kali, ya head bininya itu. Bininya headnya lama lagi sampai berapa? 15 hari. Ini suaminya udah nggak tahan. Bagaimana caranya? Minta tolong tuh bininya, minta diunyang-unyang anunya itu. Iya, unyang-unyang udah. Aduh, dicat gimana kayak itu? Minta tolong sama bininya. Boleh kalau pakai punya bini, mau digencet di leher kan? Iya, jangan digencet di pintu, jangan. Putus bisa. Sama bini boleh apa aja ya, sama bini kita boleh apa aja. Mau digencet di leher kan, mau di kakinya diinjak gitu, boleh aja. Kalau pakai punya ini, kalau pakai tangan sendiri kan nggak boleh. Nggak boleh. Ya, ibu, ada ibu tuh. Nah ibu nih, ini ilmu namanya. Kalau misalnya ibu lagi haid tuh hanya lama. Ini lakinya masih kuat begitu, lakinya muter aja muter begitu. Ini ibu mesti pintar. Sini bang, gua unyang-unyang anu gitu. Kalau nanti kalau kagak dikuat mana dia bisa anu perempuan lain begitu, bahaya. Ya, ibu mesti cerdas jadi bini nih. Kalau lagi head begitu, itu suaminya kelihatannya nih suami udah gledeng aja nih. Iya, udah gledeng terus. Nggak ngerti, ya udah, mesti pintar ibu tuh. Kalau ini sampah lakinya ya dari luar tadi. Iya, dari banyak lagi juga nanti dia main dulu karena kayak kuat juga itu. Makanya kalau punya laki begitu tuh, hanya masih lama. Ibu ya, udah dibujangin aja lakinya tuh, punyang-punyang anunya. Diapain kan sampai dia kuat, kita masuk nggak ada masalah dah. Boleh pakai apa? Kalau pakai istri tuh, apa-apanya aja. Atau dulu namanya amak, budak perempuan zaman dulu. Sekarang udah gak ada budak, gak ada. Tak membantu lagi suruh megang unyang-unyang anunya, dipantung sama bininya. Iya, jangan membantu bukan budak. Ya, zaman dulu itu namanya amak. Dia bilang yamin. Kalau amat itu budak zaman dulu nggak pakai nikah, nggak dibeli aja kalau dulu. Iya, ada pasar budak macam-macam tuh dulu budak tuh zaman sebelum Islam. Kalau budaknya rapi ada sik, mahalan begitu. Ada pasar budak, itu budak pada nongkrong begitu aja. Dibeli situ. Kalau budak yang jorok, budak entut mulu lagi. Ya budak entut mulu, ngiler aja lagi, nolong mulu. Jadi murah dia gitu. Ya, ibu paham itu ya caranya ya gitu. Tapi jangan bulan puasa, jangan. Bulan puasa didukung yang lakinya. Dosa besar. Puasa batal. Wa ihtaroza dan mengecualikan siapa pengarang kitab ini Imam Ahmad bin Husain bimubasarotin dengan kata-kata mubasarah, dia kecualikan dengan kata-kata bersentuhan kulit an khurujil mani daripada keluarnya air mani bihtilamin dengan sebab mimpi ya. Lagi puasa tidur tengah hari mimpi dalam mimpinya itu sampai begitu dia bangun basah itu mani yang kuat, batal nggak puasanya nih. Nah kalau ini pala iftoromihi jasman, pala iftoro maka tidak batal puasanya bihi dengan sebab keluar mani dengan sebab mimpi, jasman dengan pasti. Ittifaq ulama kalau keluar mani dengan sebab mimpi itu puasanya kagak batal, cuma tetap wajib apa? Wajib mandi. Paham gak tuh? Gak batal. Begitu dia bangun tidur siang tidur siang-siang tidur jam 10. Begitu dia tidur mimpi gitu. Ya begitu dia bangun basah kemananya itu basah. Keluar maninya puasanya batal nggak? Nggak batal. Cuma wajib apa? Wajib mandi. Itu namanya imsak. Wasabiu dan dimulai ketujuh ila akhir asar sampai yang ke-10
sampai hari ke-10 yang dapat membatalkan puasa, yaitu al-haidu adalah haid, wan nifasu dan nifas, wal jununu dan gila, wal riddatu dan riddah. Ma'azallah. Pamata toro'a, maka kapan-kapan terjadi sayun sesuatu minha dari 4 macam itu. 4 yang mana tuh? Haid, nifas, junun dan riddah, terjadinya fi asna isaumi, pada tengah-tengah berpuasa, abatolahu, maka dia dapat membatalkan puasa ya. Misalnya ada orang perempuan dia lagi hamil misalnya, dia puasa juga ya. Misalnya ada perempuan ini dia puasa, tinggal 5 menit maghrib keburu keluar darah haidnya, puasanya betul batal ya. Atau misalnya ada perempuan yang sedang hamil, dia puasa juga tapi belum sampai maghrib keburu melahirkan, keluar darah nifasnya, maka puasanya apa? Batal. Atau misalnya lagi puasa ya kena tekanan itu pikiran nggak kuat saking beratnya, putus sarafnya itu sampai gila dia, puasanya apa? Batal. Kalau gila sebentar aja batal. Tapi kalau ayam, kenal ayam itu, celeng itu ya, epilepsi. Nah kalau penyakit begitu ayam gitu, kesurupan macam sama itu. Kalau dia tidak menghabiskan hari-hari berpuasa, maka nggak batalin. Yang batalin kalau misalnya begitu masuk waktu subuh sampai maghrib kagak ada sembuhnya, celeng terus atau kesurupan terus, itu puasanya apa? Batal. Tapi kalau misalnya mulai subuh celeng dia, jam 7 sembuh, jam 9 dia begitu lagi, itu puasa juga batal. Asal dijedah gitu ya, ada sembuhnya. Kalau gila 2 detik aja gila, batal. Ada gila 2 detik. Gila sebentar boleh. Kalau gila sebentar aja batalin puasa ya. Tapi kalau ayam, kalau menghabiskan hari-hari berpuasa dari subuh sampai maghrib nggak ada sembuhnya, puasanya apa? Batal. Itu pun orang kesurupan. Cuman kan enggak ini istilah makannya ya. Itu yang ngaco aja dia itu orang kesurupan. Ngaco aja. Nah itu dia kalau ada sembuhnya baik gitu. Nanti video lagi, amat lagi, nggak batal. Yang penting jangan sampai menghabiskan hari-hari berpuasa. Sampai situ ya. Ada pertanyaan dan pertanyaan enggak? Sampai situ ya. Nanti sampai wa yustahabbu bisaumi salah satu kali. Masih berapa aja lagi? Untuk tanggal 9. Iya, dia tanggal 2. Baik. Dan kita baca surat Al-Fatihah hari ini langsung jamaah ini yakin masaknya, menyiapkan masakan rutan bayi apa gitu ya, kita doakan semoga Allah berikan keberkahan, panjang umur, semakin banyak rezekinya, semuanya pada sehat walafiat, bayinya semakin sehat walafiat, dijalani yang Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa la ilaha laka hamdu wa kasabru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa ya'zimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afatan daimah fid dini wad dunya wal akhirah wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa
Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa 'allimna ilman nafi'an. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana wa ahlina fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wafiqna ilal haqqi wa ila siratal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa